Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini bagi kita. Namun sebelumnya mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini yang tertulis dalam Nehemia 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada begitu banyak sekali kisah di tengah-tengah dunia ini ketika katakanlah ada seseorang yang begitu mengasihi orang lain, kemudian orang lain membuat dia kecewa, maka di situ semuanya akan berakhir. Sebagaimana cerita tentang kisah Danau Toba, terjadi di Danau Toba, atau si maling kundang, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lain Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan ketika ada kekecewaan di dalamnya, maka semuanya sirna, hubungan itu hancur, dan tidak bisa diperbaiki lagi, bahkan tidak mungkin untuk disatukan kembali. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan kepada umat Israel dan kepada kita juga. Di mana di masa lalu, Tuhan telah membuktikan kasih-Nya melalui umat Israel, di mana Tuhan memang sudah mengutus para nabi-nabi untuk mengingatkan umat Israel bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penyayang, pengampun, tapi Allah juga adalah seorang yang pencemburu. Namun di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, mereka sering melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka sering menyombongkan dirinya, di mana mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka terima itu, segala sesuatu pencapaian mereka itu adalah karena perbuatan mereka sendiri. Dan ketika mereka menyombongkan diri, Tuhan memberikan teguran kepada mereka yang tentunya dengan mendatangkan hal-hal yang tidak baik sebenarnya untuk kita. Tapi itu sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan umat Israel bahwa Tuhan ada dan Tuhan yang memberikan berkat-berkat, Tuhan yang menyertai mereka sehingga mereka bisa eksis dan menikmati kehidupan yang berlimpah pada waktu itu. Dan ketika penderitaan itu datang, umat Israel menyesali dan kembali kepada Tuhan. Lalu setelah Tuhan membenahi mereka kembali dan memperlengkapi mereka, memberkati mereka, umat itu kembali lagi menyombongkan diri.
di mana mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan hari itu adalah hasil pencapaian mereka, hasil karya mereka tanpa campur tangan yang daripada Tuhan. Tentu Tuhan juga ingin mereka kembali ke jalan yang benar. Tuhan mengutus para nabi-nabi, Tuhan mengutus para orang-orang yang Tuhan utus untuk mengingatkan mereka. Tapi bangsa Israel sering menolak para nabi-nabi, bahkan mereka sering mengancam, bahkan melukai para nabi-nabi tersebut. Dan Tuhan akhirnya membuat mereka mengalami penderitaan lagi atau hukuman untuk mengingatkan mereka. Dan beberapa saat setelah itu kembali lagi mereka memohon kepada Tuhan. Dan kasih sayang Tuhan tunjukkan kembali dengan memberkati mereka, melepaskan mereka dari situasi yang sulit. Memberkati mereka, memberikan usaha mereka berhasil, memberkati apa yang mereka rencanakan. Keluarga mereka juga diberkati Tuhan sehingga semakin banyak pada waktu itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, itu yang dikerjakan oleh Tuhan senantiasa di tengah-tengah kehidupan umat Israel dan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita berada di posisi Tuhan, ya kita sudah melihat bahwa manusia kasih sayangnya itu terbatas. Lebih baik kita berkata, ya udah sampai di sini saja. Saya tidak mau ikut campur, kita anggap saja tidak saling kenal, dan lebih baik kita ambil jalan masing-masing. Tapi Tuhan bukanlah sama dengan manusia. Tuhan cara pandangnya, apa yang dipikirkan oleh Tuhan, apa yang direncanakan oleh Tuhan, tidaklah sama dengan kita manusia. Itu sebabnya di ayat 31 itu dikatakan bahwa tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Dan kasih yang demikian hanya dimiliki oleh Tuhan, yang selalu ada sampai selama-lamanya, yang tidak berubah, di mana Tuhan tidak ada limit kasihnya. Tuhan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan, Tuhan tidak langsung mengatakan, sampai di sini sudah kasih sayangku kepadamu. Oke, saya tidak butuh kalian lagi. Saya akan membiarkan kamu, terserah mau bagaimana hidup kalian. Tapi Tuhan masih tetap menyayangi kita. Tuhan tidak membinasakan kita. Tuhan tidak membiarkan kita mengalami hal yang buruk. Tapi Tuhan dalam kasih sayangnya, walaupun Tuhan memberikan ujian kepada kita, memberikan hal-hal yang memberatkan hidup kita untuk menyadarkan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari bersyukur atas kasih sayang yang daripada Tuhan, di mana Tuhan tidak selalu berencana untuk menyudahi kasihnya daripada kita. Dan mari kita ikut juga meneladani kasih Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita jangan mudah untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang yang bersama dengan kita, atau keluarga kita, atau mungkin dengan sahabat-sahabat kita, atau dengan orang-orang yang join dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Tuhan tidak pernah menyudahi kasih sayangnya daripada kita. Kita juga orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari meneladani apa yang diperbuat Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Sungguh bersyukur ya Tuhan atas berkat Tuhan bagi kami dan kasih sayang Tuhan tak berkesudahan di tengah-tengah hidup kami. Tuhan tidak menyudahi kasih-Mu bagi kami walaupun kami sering jatuh ke dalam dosa. Itulah kebaikan Tuhan yang patut harus kami syukuri di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengenal kebaikan Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan setiap hari mengenang dan merenungkan kebaikan Tuhan. Agar kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami juga mempraktekkan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu senantiasa mengasihi keluarga kami, orang-orang yang bersama dengan kami, atau orang-orang yang tidak bersama dengan kami, yang ada kontak dengan kami, atau bahkan orang-orang yang membuat kami kecewa. Sehingga kami ya Tuhan tetap membina hubungan yang baik dengan mereka. Dan Tuhanlah yang berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungilah, berikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun ya Tuhan, Tuhan yang tetap memberikan kesehatan, panjang umur bagi mereka, dan sukacita ya Tuhan. Demikian bagi mereka yang merayakan hari pernikahan di saat ini ya Tuhan. Tuhanlah yang berkati keluarga mereka, sehingga keluarga mereka ya Tuhan bersukacita atas berkat Tuhan di tengah-tengah
pernikahan dan keluarga mereka. Ya Tuhan, segala rencana gereja-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajarlah para hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan gereja ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami, sehingga kami layak di hadapan. Hanyalah Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.